Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan seharusnya mundur dari jabatannya sebagai pertanggungjawaban moral atas tragedi Stadion Kanjuruhan yang merenggut 134 nyawa penonton. Mahfud MD juga menyebut dari hasil investigasi TGIPF, tim menemukan zat kimia gas air mata bukan penyebab kematian para penonton, walau tak mengubah rekomendasi TGIPF terkait tragedi Kanjuruhan. Desakan mundur terhadap Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan yang dinilai harus bertanggung jawab sepenuhnya atas tragedi Stadion Kanjuruhan digaungkan sejumlah pihak. Iryawan dan PSSI dinilai tidak melakukan pengelolaan dan pengawasan yang benar terhadap dunia sepak bola di Indonesia. Menanggapi seruan agar Ketua Umum PSSI mundur dari jabatannya, Ketua Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Kanjuruhan yang juga Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Ketua Umum PSSI sepatutnya mundur sebagai pertanggungjawaban moral. Mahfud juga menyebut TGIPF dalam rekomendasinya mengatakan pasca tragedi Kanjuruhan sepatutnya Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran Komite Eksekutif mengundurkan diri. Apalagi jumlah korban jiwa akibat tragedi Kanjuruhan mencapai 134 orang. Mana tuh soal mengundurkan diri? Itu juga jalan sudah. Jalan dalam arti itu kan seruan moral, bukan seruan hukum. Kalau seruan moral itu ya tanggung jawab moral dia. Ini sebaiknya Anda mundur. Itu seruan moral, tidak perlu peraturan. Kalau itu saya mundur gitu udah selesai. Gitu. Kalau nggak mundur nggak apa-apa, Pak? Ya kalau nggak mundur nggak apa-apa, tapi secara moral dia bisa dianggap tidak bertanggung jawab. Dia bisa dianggap amoral gitu. Karena itu seruan moral dijawab secara moral seperti itu. Kita tidak akan mengintervensi lah. Karena kita tahu aturan-aturan dan ingin tetap menjaga keamanan orang Indonesia terhadap pertandingan sepak bola. Faktor keamanan dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola jadi fokus utama pembenahan dari tim transformasi FIFA dan pemerintah. Menpora menyebut, dalam waktu dekat, Polri akan menerbitkan standar pengamanan penyelenggaraan sepak bola. Oh iya, kan itu sudah disampaikan pada Pak Presiden. Itu sudah masing-masing rekomendasi kepada kita, saya untuk memberikan edukasi kepada supporter, kemudian memberikan pemahaman tentang olahraga secara umum ya. Untuk itu kemudian polisi juga sudah jalan. Ya, kita tunggu aja. Jadi saya dengar kepolisian sekarang segera akan menerbitkan peraturan Polri tentang cara SOP di lapangan dan itu mengadopsi semua aturan termasuk aturan FIFA, aturan PSSI. Sementara itu, tim gabungan independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan telah menerima hasil lab gas air mata dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ketua TGIPF Mahfud MD menyebut, kematian korban bukan karena kandungan zat kimia gas air mata, tetapi karena panik setelah ada penembakan gas air mata. TGIPF tidak berpengaruh karena TGIPF itu kesimpulannya yang antara lain dari sekian banyak kesimpulan itu bahwa kematian massal itu disebabkan oleh penembakan dengan gas air mata, bukan kimianya, tapi penembakannya itu membuat mata perih, nafas sesak, lalu orang panik, lari ke suatu tempat, desa-desaan mati. Itu yang sudah pasti. Nah, jadi nanti hasil lab itu tidak bicara kandungan kimianya seberapa, itu tidak penting karena kematiannya sudah jelas karena desa-desaan sesudah ditembak gas air mata. Mahfud juga menegaskan, hasil lab gas air mata tragedi Kanjuruhan tidak berpengaruh terhadap kesimpulan TGIPF. Karena dari beberapa kesimpulan TGIPF menyatakan kematian massal diakibatkan penembakan yang membuat napas sesak, panik, dan saling berdesakan. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Via Irmar langsung dari Mapolda Jawa Timur di Surabaya. Via, satu lagi korban tragedi Kanjuruhan meninggal dunia sehingga total meninggal dunia sudah 135 orang. Nah, hingga hari ini masih ada berapa korban luka yang dirawat di rumah sakit? Ya, selamat siang Pak Skais dan juga saudara. Betul, hingga saat ini sudah ada sekitar 135 korban meninggal dunia atas tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022 yang lalu. Sementara untuk
korban yang tengah dirawat di Rumah Sakit Malang di Jawa Timur, yaitu untuk di Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang sendiri itu hingga saat ini ada sekitar 3 orang yang masih mendapatkan perawatan secara intensif dan juga pengawasan secara intensif oleh tim dokter di Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang. Sementara itu ada pun juga 1 orang yang sudah dipindahkan ke ruang biasa dan saat ini juga tengah menjalani proses pemulihan di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan. Sebelumnya 1 orang ini mendapatkan perawatan secara intensif karena mengalami luka-luka berat. Sementara itu untuk terkait tentang gejala susulan sendiri juga ada sekitar puluhan orang, lebih dari 80 orang yang melaporkan bahwa mereka mengalami gejala susulan pasca mendapatkan perawatan di sejumlah rumah sakit yang ada di Malang, Jawa Timur, Pak Kalis dan juga saudara. Rata-rata mereka ini mengalami rasa sakit pada dada dan juga rasa sakit pada tenggorokan, dan bagi mereka yang mengalami gejala susulan ini juga diperbolehkan atau masih bisa untuk dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut hingga kondisinya betul-betul stabil. Seperti itu, Pak Kalis. Lalu Via, apa langkah polisi selanjutnya, terutama soal penyidikan tragedi Kanjuruhan ini? Untuk potensi muncul tersangka baru, apakah ada? Ya, kalau kita melihat bagaimana statement dari Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo beberapa waktu yang lalu bahwa akan ada kemungkinan penambahan tersangka atas tragedi Kanjuruhan yang menewaskan sekitar 135 orang ini. Oleh karena itulah proses penyidikan masih terus berlangsung, bahkan termasuk juga pemanggilan sejumlah saksi, baik itu saksi ahli yang juga masih terus dilakukan, seperti beberapa waktu yang lalu juga dipanggil saksi ahli dari Rumah Sakit Saiful Anwar untuk meneliti atau mendalami bagaimana hasil laboratorium dan juga hasil inafis yang juga dilakukan oleh tim dokter dan juga polisi itu sendiri. Kemudian juga nanti ke depannya juga akan terus memanggil saksi-saksi ahli, termasuk juga saksi ahli IT yang juga nantinya akan memeriksa atau mendalami terkait tentang temuan dari TGIPF, yaitu ada durasi di rekaman CCTV yang dihapus, yaitu sekitar durasi 3 jam 21 menit yang dihapus. Itu menurut temuan dari tim gabungan independen mencari fakta, dan itu nantinya juga akan terus didalami oleh polisi, di mana rekaman tersebut menunjukkan bagaimana suasana di lobi utama dan juga di area parkir Stadion Kanjuruhan. Oleh karena itulah polisi terus bekerja untuk mengungkap adakah tersangka-tersangka lain di balik tragedi Kanjuruhan ini, Pak Kalis. Baik, terima kasih Via Irmar melaporkan langsung update terkini kasus Stadion Kanjuruhan dari Mapolda Jawa Timur. Terima kasih Via Irmar.